Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chasa Javanisa. Saya dari kelas 1B. NIM saya 242515028. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteri Bacillus anthracis. Yang pertama, klasifikasi spesies bakteri, yaitu terdiri dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kingdom yaitu Bacillati, phylum Bacillota, kelas Bacilli, ordo Caryophyllus, famili Bacillacea, genus Bacillus, spesies Bacillus anthracis. Selanjutnya, morfologi spesies bakteri. Antraks disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis yang merupakan bakteri berbentuk batang besar dengan ujung persegi dan sudutnya tajam dengan ukuran panjang 3-5 meter dan lebar 1-2 meter. Bakteri ini bersifat gram positif yang akan tampak berwarna biru ungu di bawah mikroskop bila diwarnai dengan gram. Pemeriksaan di bawah mikroskop terhadap preparat ulas yang diambil dari spesimen darah atau jaringan hewan penderita akan tampak bakteri ini tersusun berpasangan, berantai, maupun sendiri-sendiri dengan gambaran khas seperti pohon bambu. Bacillus anthracis juga dapat membentuk endospora yang berbentuk oval dan terletak sentral, tidak lebih besar daripada diameter bentuk vegetatifnya. Endospora ini hanya terbentuk apabila bakteri di luar tubuh hostnya atau pada tubuh host yang telah mati. Morfologi lain dari Bacillus anthracis adalah mempunyai kapsul pada saat berada di dalam tubuh host, tetapi kapsul ini tidak dapat terjadi pada Bacillus anthracis yang dibiarkan secara in vitro, kecuali bila dalam medianya diberikan natrium bikarbonat dengan konsentrasi 5% CO2. Selanjutnya, patogenitas bakteri. Sebagai penentu patogenitas dari Bacillus anthracis adalah adanya dua faktor virulensi, yaitu kapsul dan antigen toksin yang berupa eksotoksin kompleks yang terdiri dari PA, LF, dan EF yang dapat dihasilkan. Kapsul akan menyebabkan gangguan pada proses fagositosis, sedangkan eksotoksin kompleks berhubungan dengan gejala yang ditimbulkan. Protektif antigen akan mengikat reseptor yang selanjutnya diikuti masuknya lethal faktor dan endema faktor ke dalam sel. Sinergi antara PA dan EF akan menyebabkan endema, sedangkan sinergi antara PA dengan LF akan menyebabkan kematian. Antraks terutama menyerang hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan kuda. Endospora dari Bacillus anthracis yang mencemari tanah kemungkinan akan menempel pada rerumputan atau tanaman lainnya dan termakan oleh ternak manusia. Umumnya terinfeksi oleh endospora bakteri ini melalui lesi di kulit, inhalasi, atau peroral. Setelah infeksi, endospora bakteri ini akan tumbuh menjadi bakteri vegetatif pada jaringan di tempat endospora masuk. Bakteri vegetatif ini akan menyebabkan endema gelatinosa dan kongesti. Selanjutnya, terjadi penyebaran bakteri ini melalui aliran limfe menuju aliran darah dan terjadi bakterimia hingga sepsis. Selanjutnya, interaksi dan penyebaran spesies bakteri. Sumber infeksi yaitu dari tanah yang tercemar. Endospora bakteri Bacillus anthracis merupakan sumber infeksi dan bersifat bahaya laten karena dapat terserap oleh akar tumbuh-tumbuhan sehingga mencapai daun maupun buahnya, sehingga berpotensi untuk menginfeksi ternak maupun manusia yang mengkonsumsinya. Sumber infeksi lainnya adalah bangkai ternak pengidap antraks. Miliaran endospora bakteri ini terdapat dalam darah dan organ-organ dalam penderita pada keadaan septisemia. Pada dasarnya, seluruh tubuh bangkai penderita termasuk benda yang keluar dari bangkai tersebut mengandung endospora bakteri ini. Dalam 1 ml darah setidaknya mengandung 1 miliar endospora. Spora-spora tersebut dapat diterbangkan angin atau dihanyutkan aliran air, kemudian dapat mencemari air pakan, rumput, peralatan, dan sebagainya.
Pada hewan, sumber infeksi utama penyakit antraks adalah tanah. Selama masa akhir dari penyakit ini pada hewan, bakteri vegetatif Bacillus anthracis akan keluar dalam jumlah banyak bersama darah penderita melewati lubang-lubang kumlah alami, misalnya telinga, hidung, dan anus. Bakteri ini dengan segera membentuk endospora dan berdiam diri di tanah selama bertahun-tahun, bahkan hingga 60-70 tahun. Hal inilah yang kemungkinan dapat menjadi sumber infeksi dari antraks yang terus-menerus ada. Tingkat kematian akibat antraks pada herbivora sekitar 80%. Antraks pada hewan terdeteksi hampir di seluruh negara, terutama di daerah Mediterranean, Afrika, dan Asia. Beberapa produk hewan misalnya bulu domba atau tepung tulang yang diimpor dari daerah endemis kemungkinan juga dapat menjadi sumber penularan bila terkontaminasi oleh endospora bakteri ini. Di Amerika, beberapa daerah misalnya Louisiana, Oklahoma, Colorado, California merupakan daerah yang secara sporadis sering terjadi kasus antraks. Selanjutnya yang terakhir, pengendalian terhadap spesies bakteri. Berbagai upaya dapat dilakukan untuk mencegah penularan antraks pada manusia, diantaranya dengan menghindari kontak langsung dengan bahan atau makanan yang berasal dari hewan yang dicurigai terkena antraks. Selain itu, perlu dilakukan pemusnahan bangkai hewan yang mati karena antraks secara benar, sehingga tidak memungkinkan endospora dari bakteri ini untuk menjadi sumber infeksi. Vaksinasi pada hewan ternak perlu dilakukan untuk mencegah infeksi pada ternak sapi, kerbau, kambing, domba, maupun kuda. Sekian video penjelasan tentang bakteri Bacillus anthracis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.